Bukankah Rasulullah itu adalah panutan kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola negara, termasuk dalam mengelola pemerintahan. Bagaimana yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah dan para khulafaur rasyidin mengangkat para wali atau gubernur di berbagai wilayah tanpa pemilihan umum. Kepala daerah adalah wakil khalifah dalam mengatur urusan rakyat, sehingga harus sejalan dengan kebijakan khalifah, kebijakan pemimpin tertingginya. Itu yang mesti diperhatikan, karena dia dipilih oleh khalifah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun lewat online, insyaallah dalam rangka untuk thalabul ilmi. Salawat salam sallallahu alaihi alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, baru saja kita mungkin terkaget ya, bahwa menurut hasil rapat dengar pendapat dengan pihak KPU di Indonesia ini ya, itu ternyata dari pemilihan kepala daerah setengahnya atau bahkan 60% itu mesti dilakukan PSU atau pemilihan suara ulang ya, Masya Allah. Dan dinyatakan bahwa 40% dari pemilihan yang ada di Indonesia itu bukan berarti tidak ada masalah, tapi bahwa yang paling besar atau mungkin yang tertangkap lebih jelas gitu ya, ada kecurangan-kecurangan itu 60%. Belum lagi hasilnya juga menurut survei, dan bahkan ini sebuah perkara yang terjadi, bahwa hampir 60% ataupun 50% lebih kepala daerah yang ada di daerah itu terlibat kasus atau tertangkap oleh KPK ya. Masya Allah wa na'udzubillah min dzalik. Itu adalah sebuah potret ya. Jadi kalau ada istilahnya bukan lagi sebuah oknum gitu ya, tapi ini adalah sudah menjadi sebuah kebersamaan di dalam kemaksiatan ya, kebersamaan dalam kecurangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sesungguhnya ya, hal itu tidak bisa berdiri sendiri. Diawali dengan bagaimana pemilihan ya kepala daerah itu sendiri, dimulai dari situ. Karena sekali lagi menurut penelitian, korupsi yang banyak dilakukan ataupun juga mungkin nepotisme atau juga gratifikasi dan lain sebagainya, kecurangan yang terjadi itu diawali dari proses bagaimana menjadi kepala daerah. Itu memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi tidak saja pengaruh ataupun amplop kosong gitu ya, itu memerlukan sangat tebal. Bisa dibayangkan kepala daerah yang ada di tingkat mungkin kabupaten atau kota, berapa miliar agar bisa dapat ya. Bahkan ada yang keluar berapa miliar tidak jadi gitu ya. Itu menjadi masalah. Jadi tidak jadi sudah keluar duit, jadi pun itu harus mengembalikan duit.
Sehingga ada sebagian yang menyatakan ketika dia sudah tidak lagi menjabat mantan, dia sampai menyatakan seorang kepala daerah itu tidak mungkin akan mengembalikan modal untuk naik jadi kepala daerah kalau tidak melakukan sebuah kecurangan. Artinya tidak mungkin mengandalkan dari salary atau dari gaji yang mestinya dia hanya itu dapatkan. Padahal Rasulullah dengan tegas menyatakan seorang pejabat negara yang dia dapatkan selain daripada gaji, selain daripada salary, maka itu tergolong kepada korupsi. Itu adalah sebuah peringatan yang luar biasa dari Rasulullah. Nah, ini bagaimana kepala daerah dalam sistem khilafah? Itu penting untuk kita perhatikan, karena itu sangat berbeda. Kita tahu secara mendasar bahwa seorang pemimpin itu memang sama dalam Islam dalam konteks suara ada pada rakyat. Sehingga dia dipilih oleh rakyat, bukan penunjukan sebagaimana kerajaan. Namun ketika dipilih adalah untuk menjalankan aturan dari Allah. Lalu kepala daerah yang itu bagaimana? Ditunjuk gitu ya. Tidak sebagaimana saat ini. Mari kita perhatikan faktanya. Fakta di Indonesia, kepala daerah dalam sistem demokrasi dipilih oleh rakyat. Betul ya. Dalam sistem demokrasi, kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Mekanisme ini dianggap sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, tetapi dalam prakteknya justru menimbulkan banyak masalah, justru problem yang akan didapatkan. Di antaranya, mari kita perhatikan. Pemilihan membutuhkan biaya besar. Pemilu atau pilkada membutuhkan biaya bahkan sangat besar, baik dari kandidat maupun dari penyelenggara negara atau komisi pemilihan umum. Lalu kandidat seringkali berasal dari kalangan elit atau pengusaha. Kalau tidak menjadi pengusaha atau orang yang didukung pengusaha, bagaimana dia bisa mengeluarkan uang? Uangnya dari mana? Bukan orang yang benar-benar kompeten dan amanah. Lalu banyak politik uang atau money politik, di mana calon kepala daerah membeli suara rakyat dengan janji atau hadiah. Kita tidak asing lagi dengan yang dinamakan dengan serangan pajar. Itu kan setiap amplop berapa, ada satu kepala daerah yang menjanjikan sekian ratus ribu, ada yang sekian. Bahkan ketika mau pemilu, sehari sebelumnya itu kumpul di markas dari pemenangan pemilu di setiap kepala daerah itu. Kumpul disajikan oleh, sudah menjadi kebiasaan disajikan oleh aparat keamanan sekalipun. Padahal kan itu jelas-jelas money politik kan itu. Yang dilarang menurut undang-undang Indonesia sendiri. Itu tapi menjadi sebuah kebiasaan. Jamak biasanya ya, menjadi sebuah habit ya. Ketika pemilu ya masyarakat rakyat akan mendapatkan amplop yang berisi uang. Kepala daerah sering menjadi kepanjangan tangan oligarki, bukan pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, itu diantara problem ketika pilkada yang terjadi di Indonesia. Lalu dampak pemilihan kepala daerah oleh rakyat itu akan mengakibatkan pertama, biaya politik yang besar dan itu pasti akan menyuburkan korupsi. Ya, berikutnya calon kepala daerah harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk kampanye, membayar tim sukses dan biaya iklan. Bahkan sebelum ini aja harus menyiapkan biaya untuk surveyor. Karena ya banyak survei yang membela yang bayar ya. Itu menjadi masalah. Belum terjadi pemilihan. Tapi itu baru ya. Setelah terpilih mereka akan berusaha mengembalikan modal politiknya dengan cara korupsi atau mengambil proyek-proyek tertentu. Kasus korupsi kepala daerah sangat tinggi karena mereka merasa berutang kepada donatur kampanye yang akhirnya meminta balas budi. Kedua, kepala daerah bisa tidak sejalan dengan kepala negara. Itu akibat dari kepala daerah yang dipilih oleh rakyat.
Ingat kemarin, waktu retret, ada kepala-kepala daerah yang itu berasal dari partai tertentu, nggak usah disebutkan ya, itu adalah yang kepala banteng, tidak berangkat semua loh, dikumpulkan dulu di Jogja, padahal acaranya di Magelang. Nah itu satu ketidaksejalanan antara kepala daerah dengan kepala negara. Gubernur, bupati, dan wali kota dari partai berbeda bisa menentang kebijakan presiden, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan pemerintahan. Kepentingan politik lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat. Kepala daerah sering lebih loyal kepada pemodal, kepada oligarki daerah yang membiayai dibanding kepada kepala negara. Contoh, banyak kepala daerah yang tidak mau menjalankan kebijakan pusat jika tidak menguntungkan mereka secara politik. Itu satu fakta yang terang benderang gitu ya, yang terjadi saat ini. Ketiga, kepala daerah dalam Islam diangkat oleh khalifah ya, dalam Islam. Tadi berbeda dengan sistem yang bukan Islam ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu pemilihan lagi di daerah itu, bukan diangkat oleh pemimpin negara tertinggi. Dalam Islam adalah khalifah. Dalam sistem khilafah, kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat langsung oleh khalifah. Bahwa bertanya meminta pertimbangan bisa iya, tapi penentunya tetap di khalifah. Hal ini sesuai dengan konsep wilayah atau provinsi dan amil penguasa daerah dalam Islam, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh kepada khalifah. Dasar hukum Islam mengenai pengangkatan kepala daerah oleh khalifah itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu adalah panutan kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola negara, termasuk dalam mengelola pemerintahan. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah dan para khulafaur rasyidin mengangkat para wali atau gubernur di berbagai wilayah tanpa pemilihan umum. Kepala daerah adalah wakil khalifah dalam mengatur urusan rakyat, sehingga harus sejalan dengan kebijakan khalifah, kebijakan pemimpin tertingginya. Itu yang mesti diperhatikan, karena dia dipilih oleh khalifah itu sendiri. Khalifah bertanggung jawab kepada rakyat dengan meminta pertanggungjawaban, meminta atau memperhatikan bagaimana kepala daerah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan syariah Islam. Jadi khalifah bertanggung jawab terhadap rakyat kepada dan meminta, memeriksa, memperhatikan bagaimana kepala daerah itu menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariah Islam. Itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, itu mungkin dari sini saja sudah sedikit tergambar betapa berbeda metode dan dampak yang secara nyata kita bisa indra, bisa perhatikan. Keempat, fakta sejarah. Nabi Muhammad SAW mengangkat kepala daerah di berbagai wilayah. Di antaranya, Rasulullah mengangkat pemimpin daerah untuk mengatur pemerintahan lokal berdasarkan syariah Islam. Beberapa contoh pengangkatan kepala daerah oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah Mekah. Rasulullah mengangkat Attab bin Asid sebagai gubernur setelah Fathul Mekah. Ya, Fathul Mekah terjadi pada bulan Ramadan ya para pemirsa. Nah setelah itu lalu mengangkat Attab bin Asid sebagai gubernur. Tadinya bukan ya belum ditaklukkan. Lalu Taif. Rasulullah SAW menunjuk Utsman bin Abdul As sebagai pemimpin Taif. Lalu Rasulullah juga mengangkat Mu'adz bin Jabal, ya sangat terkenal ya, ketika melakukan fit and melakukan penseleksian untuk menjadi pelajaran. Dengan apa? Wahai Mu'adz, engkau akan mengatur rakyatmu dengan kitabullah, lalu dengan sunnah, lalu akan beristihad, menggali dari Quran dan sunnah
untuk menghukumi sebuah peristiwa yang terjadi. Masya Allah. Itu untuk menjadi contoh, bukan ketidakpercayaan. Sangat percaya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, kepada para sahabat, tapi untuk menjadi contoh. Sebagai gubernur, untuk mengajarkan Islam dan mengatur pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Lalu berikutnya, Rasulullah mengangkat Amr bin As sebagai wali Oman. Berikutnya juga kita tahu Abu Bakar mengangkat Amr bin As sebagai wali di Mesir, ya, di Egypt, ya. Itu kita ketahui. Lalu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, itu diantara faktanya, ya. Lalu Rasulullah mengangkat Al-Hadrami sebagai pemimpin Bahrain, ya. Bahrain itu, ya, wilayah Hijaz itu atau juga Najaj itu wilayah yang dulu dalam pemerintahan Islam. Saat ini memang masih tetanggaan walaupun memang sistemnya berbeda, sudah menjadi nation state. Para wali atau gubernur ini dipilih berdasarkan kriteria keimanan, ilmu, dan keahlian mereka, bukan karena popularitas atau kekayaan. Bagaimana sekarang? Orang menggaet wakilnya, atau mungkin menggaet disiapkan untuk jadi kepala daerah. Itu orang-orang yang populer. Padahal dari sisi kualifikasi barangkali lebih baik daripada calon yang lain. Tapi faktanya berapa kepala daerah yang menang karena popularitas? Ya, tidak menunjukkan kualitas kalau dilihat dari para calon yang ada. Mereka tunduk langsung kepada Rasulullah dan bertanggung jawab menjalankan hukum, ya, sesuai dengan syariat Islam di wilayahnya. Itu para pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah, yang diangkat oleh para khalifah, ya, khulafaur rasyidin. Dampak positif kepala daerah diangkat oleh khalifah. Atau pertama, efektif dan efisien dalam pemerintahan. Tidak perlu menghabiskan anggaran besar untuk pemilu kepala daerah. Karena kepala daerah cukup diangkat oleh khalifah. Sekarang sudah banyak yang sudah mundur, ya, untuk dilakukan pemilihan suara urang, PSU lah, ya. Karena ada 60% yang bermasalah. Udah mundur. Biayanya dari mana? Kembali membebani rakyat, ya. Tidak ada politik uang dan korupsi karena kepala daerah dipilih berdasarkan amanah dan kompetensi, bukan hasil transaksi politik. Apa kaitannya? Malah ketika orang dengan uang, ketika orang dipilih, dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa berat, karena pertanggungjawabannya bukan saja di dunia, tapi adalah di akhirat. Tidak saja berpikir tentang rakyat, tapi bagaimana mengolah rakyat sesuai dengan syariat, karena dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beda, ya. Jadi kembali, seorang pemimpin di dalam Islam memang hak rakyat, artinya kekuasaan di tangan rakyat dalam memilih pemimpin, bukan ditunjuk sebagai pangeran, calon, bukan, tapi yang dipimpin oleh atau dipilih oleh rakyat, lalu dia ketika terpilih menjalankan syariat, menjalankan aturan dari Allah. Itu sangat berbeda. Lalu untuk kepala daerah itu diangkat, bukan dipilih oleh rakyat, diangkat oleh khalifah, sehingga dia punya keterkaitan, apalagi kalau syariat Islam yang dijalankan. Pokoknya sandarannya ataupun patokannya ataupun alat ukurnya itu adalah syariat Islam. Apa mungkin terjadi kediktatoran? Tidak mungkin, karena makna dari diktator itu adalah semau gue dengan tidak merujuk pada aturan yang telah ditetapkan. Dalam Islam ini aturan syariat Islam. Bagaimana mau diktator? Ya, hadirin rahimakumullah. Jangankan pemimpin di dalam atau di luar sistem Islam ini, ketika menyebut demokrasi saja pada akhirnya menjadi kediktatoran untuk diri sendiri. Itu yang terjadi. Bahkan tidak lagi berorientasi kepada sebagaimana makna daripada demokrasi, ya, demos kratos, tapi justru menjadi pertanggungjawaban kepada partai politik yang mengusungnya. Nah, ini sekarang apalagi dengan maraknya oligarki, bertanggung jawab ataupun dia akan ditanya
oleh para pemodal yang mendukungnya. Ya, rejim itu tidak mengatur sendiri, tapi dia disetir oleh para pengusaha. Itulah dia oligarki. Dan oligarkinya, Masya Allah, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kedua, ya, dampak positif kepala daerah diangkat oleh khalifah. Kebijakan khalifah akan dijalankan dengan konsisten. Karena kepala daerah adalah wakil khalifah. Mereka pasti menjalankan kebijakan sesuai syariah Islam dan tidak bertentangan dengan pusat. Itu kalau kepala daerah diangkat oleh khalifah. Tidak ada kepala daerah yang membangkang atau menjalankan kebijakan berdasarkan kepentingan dirinya atau kepentingan partainya. Lawang semuanya sama, asasnya sama. Ya, lalu memiliki prinsip bahwa kepemimpinan itu adalah sebagai jalan untuk mempermudah jalan menuju surga. Artinya dia tidak saja bertanggung jawab terhadap kepentingan duniawiyah, makan pangan sandangnya, tapi punya kaitan rohani, idroksilah bilah, sadar bahwa kepemimpinan itu adalah untuk menjalankan syariat Allah, untuk mensejahterakan masyarakat dengan syariat Islam yang dijalankan secara kafah. Nah itu perbedaan yang sangat mendasar. Nah ini dampak positifnya, kebijakan khalifah dalam ekonomi, hukum, dan sosial akan diterapkan secara seragam di seluruh wilayah kekhilafahan. Itu dampak positif kepala daerah diangkat oleh khalifah. Yang ketiga, rakyat mendapatkan pelayanan efektif, efisien, optimal, ya, karena menjalankan syariat Islam atau dari kepemimpinan yang menjalankan syariah Islam. Itu akan didapatkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, tentu tidak mungkin dibangun oleh sebuah kepemimpinan baik di pusat maupun di daerah yang tidak menjalankan syariat Islam. Walau tujuannya adalah untuk iman dan takwa, ya, tujuannya untuk itu, maka itu akan membentuk, ya, sistem itu secara top down akan membentuk sebuah pemikiran yang sama, perasaan yang sama, undang-undang ataupun sistem yang sama. Itu akan demikian. Rakyat mendapat pelayanan yang prima, yang optimal, yang efektif, yang efisien karena menjalankan syariat Islam. Kepala daerah akan fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan politik atau oligarki. Korupsi dan juga nepotisme bisa ditekan karena kepala daerah tunduk pada hukum syariat Islam dan diawasi langsung oleh khalifah. Ya, itu bisa dieliminasi. Ya tentu sebagai manusia, insan mal khoto, ya, manusia itu ada kesalahan, kekeliruan, itu ada. Tapi dengan sistem yang ada sangat minimalis. Bisa jadi ya sangat-sangat kecil kemungkinannya, gitu ya. Jadi jika ada yang melakukan kesalahan itu adalah itu adalah oknum, bukan sebaliknya, ya. Yang melakukan kebenaran atau kejujuran itu oknum, ya. Sebagaimana saat ini tidak demikian. Tidak ada eksploitasi ekonomi oleh kapitalis atau pengusaha yang mendikte kepala daerah. Ya apa kepentingannya, gitu ya. Karena apa yang dijalankan adalah kepentingan Allah ataupun mencari ridho Allah. Sebagaimana sejak seorang muslim, seorang yang beriman dan bertakwa, hendaklah sebelum matahari terbit sekalipun kita berdoa, ya kan? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu sudah ditanamkan, ya, sejak awal, siapapun dia, rakyat, raja, artinya dalam artian ini pemimpin, ya, itu dia diajarkan. Sejak awal harus dibangun raditu billahi robba, hanya keridhaan yang ingin dicari. Wabil islami dina, dan Islam menjadi jalan kehidupannya. Lalu wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad satu-satunya suri toladan dalam segala aspek kehidupan. Kesimpulan yang pertama, bahwa
pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi menghabiskan biaya besar dan tentu memicu korupsi. Itu konsekuensi logis. Yang kedua, ya, banyak kepala daerah yang tidak sejalan dengan kepala negara, sehingga kebijakan nasional sering terhambat. Yang ketiga, dalam Islam, kepala daerah diangkat oleh khalifah untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan sesuai dengan syariah. Yang keempat, sejarah membuktikan bahwa Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum mengangkat kepala daerah yang bertanggung jawab kepada pemimpin pusat. Ya. Berikutnya, kesimpulan yang kelima, sistem ini, ya, ataupun sistem syariah Islam ini dalam pemerintahan yaitu khilafah terbukti lebih efektif dan efisien dan mampu menjaga stabilitas pemerintahan tanpa politik uang ataupun bergantungan kepada para oligarki. Ya, itu jelas perbedaannya antara pemilihan kepala daerah di dalam sistem yang saat ini, yakni sistem republik ini, sistem demokrasi ini, dengan sistem Islam, yaitu sistem khilafah. Mereka melakukan pemilihan di tiap daerah untuk memilih pemimpin daerahnya. Dalam Islam diangkat oleh khalifah. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.